Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena itu biarlah kita menyadari bahwa hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bisa bangun pagi hari, kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita renungkan firman Tuhan, kita mulai hari bersama dengan Tuhan. Karena janjinya jelas, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya apa yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kasih Tuhan tidak henti-hentinya nyata dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menjadikan kami, membuat kami kuat menghadapi setiap pergumulan masalah kami. Karena itu sebelum kami memulai sepanjang hari ini, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga apapun yang kami hadapi di sepanjang hari ini, kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang kami dengar sebelum kami memulai segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 90 ayatnya yang pertama ini adalah doa Musa. Di sepanjang Mazmur 90 ini adalah doa Musa saudaraku. Alkitab katakan seperti ini, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Saudara, tempat perteduhan ini dalam bahasa aslinya atau ma'on dalam bahasa Ibraninya itu mengartikan bahwa Tuhan itu sanggup memberikan perlindungan yang luar biasa, yang dahsyat, sehingga kita umatnya itu tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas. Jadi tempat perlindungan kita, kubu keselamatan kita, tempat kita berteduh itu adalah Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti apapun yang terjadi, ya kalau kita tahu tempat perteduhan bicara tentang hujan. Kalau kita hujan, kita cari tempat berteduh. Untuk apa? Untuk menghindari hujan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah dalam hal ini Musa sedang mengingatkan kepada setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita. Kita aman, kita nggak perlu takut. Nah dalam bahasa aslinya ma'on ini sudah dikasih dalam Tuhan, itu mengartikan bahwa yang pertama, Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk memberikan perlindungan buat saudara dan saya. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, datang sama Tuhan. Jangan datang manusia mengecewakan saudaraku. Manusia nggak bisa diandalkan, Tuhan yang bisa kita andalkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita. Di bawah naungan Tuhan kita aman. Dan yang kedua saya pelajari, ma'on ini sudah dikasih dalam Tuhan. Ini mempunyai makna bahwa Tuhan bisa meredakan setiap kegundahan hati kita, setiap tertekannya jiwa kita, kesengsaraan hidup kita, sehingga akhirnya hati kita menjadi teduh kembali. Karena dia menjadi tempat perteduhan kita. Dia yang membuat kita merasa aman. Dia yang membuat kita merasa nyaman. Saudara, kalau kita menghadapi badai dan kita di bawah naungan Tuhan, kita merasakan aman dan nyaman. Kita nggak peduli badai hidup sebesar apapun. Kita nggak peduli hujan selebat apapun. Kalau kita ada di tempat perteduhan yang dahsyat dan luar biasa, maka kita aman dan kita tenang dalam kita menghadapi segala situasi apapun yang kita hadapi. Amin saudara. Karena itu hari ini kita diingatkan dalam Mazmur 90 ayatnya yang pertama, Tuhan menjadi tempat perteduhan kita terhadap mara bahaya, terhadap siasat rancangan orang jahat, terhadap segala sesuatu yang akan kita hadapi dalam pergumulan kita. Dia Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita. Dia Tuhan yang membuat kita aman, kita tenang sekalipun di luar sana ada begitu banyak masalah. Tuhan bisa meredakan setiap tekanan hidup kita, setiap kesengsaraan, setiap kegalauan hati kita, sehingga kita menjadi tenang. Kenapa? Karena ada tempat perteduhan.
Nah, ada banyak orang ketika menghadapi masalah tidak cari Tuhan. Justru minum mabuk untuk menyelesaikan masalah. Justru pesta pora untuk menyelesaikan masalah. No, itu tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera. Untuk kita bisa menghadapi pergumulan masalah kita. No, tidak akan pernah kita bisa hilangkan itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, tempat perteduhan kita, saudaraku, maka apapun yang terjadi, dialah tempat perteduhan yang membuat kita tenang, membuat kita tentram. Makanya Yesus pernah mengatakan, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan gantikan itu dengan damai. Tuhan gantikan itu dengan ketenangan. Asalkan kita mau datang sama Tuhan. Asalkan kita mau menyerahkan beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita belajar hidup berserah. Bukan menyerah. Kita belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia. Ya, jadi yang pertama, maon atau tempat perteduhan ini berarti Tuhan sanggup memberikan perlindungan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki rasa takut. Karena tenang itu diberikan kepada kita. Yang kedua, maon atau tempat perteduhan ini berarti Tuhan yang memberikan kita ketenangan. Tuhan yang meredakan setiap kegalauan hati, kegejolakan jiwa, ketertekanan hidup kita. Sehingga akhirnya menjadi teduh. Sama seperti ketika Tuhan Yesus meredakan badai. Diam, tenanglah, maka badai itu tenang dan laut itu pun tenang. Haleluya. Ada badai, ada angin ribut. Kalau ada Yesus dalam hidup kita sebagai tempat perteduhan, maka semuanya dahsyat dan terjadi hal-hal yang dahsyat. Dan yang ketiga, tempat perteduhan berarti apa? Berarti Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang menolong kita di masa-masa yang sukar. Tuhan menolong kita. Mazmur ini saudara dikasih dalam Tuhan, doa ini ditulis ketika bangsa Israel ada di padang gurun menuju tanah Kanaan. Ketika Musa sadar betul bahwa menghadapi orang Israel ini gak gampang. Di satu sisi dia harus menghadapi umat Tuhan, bangsa Israel yang keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur. Di sisi lain dia juga menyadari sebagai manusia, beban itu berat, beban itu tidak mudah. Makanya doa ini lahir. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang menjaga kami daripada segala sesuatu yang terjadi di padang gurun ini. Menuju tanah Kanaan, tapi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Di sisi lain dia bisa meredakan gejolak umat Tuhan. Tapi dia juga secara sadar, dia perlu kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Tuhan, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan adalah penolong yang ajaib buat saudara dan saya. Jadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dari segala sesuatu. Jadikan Tuhan sebagai pribadi yang membuat kita aman, membuat kita tenang. Sekalipun di luar sana ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Tapi janjinya jelas, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ketika engkau menyerahkan setiap pergumulanmu kepadaku. Sebagai anak-anak Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan. Tuhan tempat perteduhan kita, membuat kita tenang menghadapi apapun. Tuhan tempat perteduhan kita, membuat kita bisa menghadapi segala masalah, pergumulan dengan hati yang tidak dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Dan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Tuhan tempat perteduhan kita. Itu membuat kita aman. Sebab dialah penolong kita. Dialah penghibur kita. Dia yang menyertai kita. Sama seperti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, termasuk Musa di dalamnya yang berdoa akan hal ini. Dia juga yang menyertai kita tatkala hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi padang gurun, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita dapat selesaikan bersama Tuhan yang menjadi tempat perteduhan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan tempat perteduhan kami. Kami aman, kami tenang sebab Tuhan memberikan keamanan, ketenangan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bahwa Engkaulah Tuhan tempat perteduhan kami. Engkau yang membuat kami sanggup
tidak lagi memiliki ketakutan, kegentaran terhadap apapun yang harus kami hadapi. Engkau tempat perteduhan kami yang memampukan kami untuk menghadapi masalah pergumulan apapun yang harus kami hadapi dengan ketenangan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami yang membuat kami menyadari di luar Tuhan, sang tempat perteduhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Mampukan kami untuk menjadikan Engkau satu-satunya tempat perteduhan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkaulah menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan kami aman, dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadikan Tuhan tempat perteduhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita tetap aman, kita tetap tenang, bahkan ada damai tatkala kita menghadapi setiap pergumulan yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.